Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Lagi Pengen Baco. 8 tahun berlalu setelah lulus dari universitas dengan jurusan Bahasa Jepang dan Budaya Jepang, gue baru sadar ada pembahasan menarik nih yang gue dapatkan dari TikTok. Dan menurut gue ini keren banget kalau dijadikan bahan skripsi untuk diteliti lebih dalam lagi. Masalah itu adalah gak bisa bedain wibu dengan otaku. Walaupun terkesan memiliki arti yang sama, namun maknanya jauh berbeda. Sebenarnya kata otaku sudah muncul sebelum era 90-an. Namun terjadi pergeseran makna pada era 90-an yang menurut pendapat Mizuko Ito mengacu atau memiliki arti sebagai seseorang yang menekuni atau mendalami hobi tertentu melebihi orang lain pada umumnya. Sebelum era 90-an, sebelum kata otaku booming, di Jepang menggunakan kata mania sebagai sebutan orang yang memiliki atau mendalami hobi tertentu. Jadi kalau hobi lo main gitar, ya disebutnya dengan gita mania. Kalau hobi lo main komputer, ya computer mania. Kalau hobi lo main Gundam, maka bisa disebut dengan Gundam mania dan sebagainya ya. Mizuko Ito juga berpendapat kata otaku juga bisa dipakai kepada orang di luar Jepang atau disebut dengan gaijin yang mengkait tentang Japan pop culture, terutama anime dan manga. Hanya saja maknanya lebih mendekati kepada nerd atau geek, orang aneh atau kutu buku. Kenapa sih disebut kayak gitu? Ya pasti kalian pernah dong lihat orang-orang yang bercosplay atau bergaya seperti anime favoritnya. Mungkin kalau sekalian salah satu kelompok dari mereka atau yang mengetahui lah minimal anime-anime tersebut, itu akan melihat, wow keren, wow mantap. Tapi kalau seandainya lu bayangin, lu menjadi seseorang yang nggak tahu apa yang kalian gunakan, apa yang kalian suka, itu kan, ya apaan sih nih orang, kok begitu sih? Kenapa sih rambutnya warna-warni? Pasti ada istilah seperti itu kan. Nah makanya disebut dengan orang aneh. Selain itu, menurut Takamori Akio dalam artikel Otaku no Kenkyo, kata otaku juga bisa disematkan kepada orang yang tidak minat dalam melakukan kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh orang lain atau bisa disebut dengan menutup diri. Nah, bagi kalian nih kaum mageran yang malas keluar, yang senangnya di rumah, yang senangnya di kamar, itu juga bisa dibilang otaku. Jadi otaku itu tidak hanya sebagai istilah orang yang menyukai anime, tapi orang yang tidak mau bersosialisasi itu juga bisa dibilang sebagai otaku. Saat kata otaku masuk ke dalam Indonesia, terjadi pergeseran makna dan artinya lebih kepada untuk menyebut suatu komunitas pencinta Japan pop culture, dan untuk menyebut perorang yang lebih dikenal dengan kata wibu. Padahal menurut Patrick W. Galbraith dalam bukunya The Otaku Encyclopedia, An Insider Guide to the Subculture of Cool Japan, wibu adalah suatu kata hinaan untuk orang non-Jepang, itu disebut dengan gaijin, yang bergaya, berpenampilan, dan meniru budaya orang Jepang yang didapat dari anime, manga, ataupun video game. Kata hinaan ini dipakai untuk merendahkan para otaku di luar Jepang. Jadi menurut gue, menyukai sesuatu yang berkaitan dengan Jepang itu gak ada salahnya. Banyak hal positif yang dapat kalian dapatkan, seperti mengetahui budaya Jepang, belajar bahasa Jepang, disiplin seperti orang Jepang, dan lain-lain. Hanya saja, jika kalian sependapat dengan Mizuko Ito, Takamori Akio, dan Patrick, mulai sekarang jangan mau disebut dengan wibu, dan jangan bangga menjadi wibu, tapi sebutlah diri kalian sebagai otaku atau mania. Karena menurut gue, jika kita bangga dengan suatu hinaan
yang disematkan dalam diri kita. Ada yang salah dalam diri kita, dan itu perlu diperbaiki, guys. Namun, bagi kalian yang gak sependapat, boleh saja. Dan siapa tahu kalian memiliki artikel atau pendapat lain. Karena apa yang gue dapatkan berdasarkan pendapat dari 3 orang tersebut. Dan seperti kata pepatah nih guys, semua hal itu tidak pasti dan dapat diperdebatkan kecuali kematian. Sekian penjelasan gue mengenai hal ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Gue Dimas, see you next channel. Bye.